Di fase pertama Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi setelah beliau mengiklankan kepada penduduk Mekah bahwasanya beliau itu merupakan seorang nabi akhir zaman ya, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah kebenaran ya. Pertama kali orang yang menentang adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagusya Karya Channel. Selamat malam teman-teman, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Mohon maaf di hari kemarin ya, hari Kamis kemarin saya tidak sempat untuk upload ya karena kesibukan dan lain-lain. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan rasa bela sungkawa kepada saudara-saudara sesama muslim kita yang berada di Turki ya, yang saat ini sedang terkena bencana gempa bumi ya. Semoga kita selalu dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, menyambung dari video sebelumnya ya, yaitu tentang fase dakwah pertama Rasulullah ya kepada sahabat-sahabat terdekatnya ya, kepada para kerabat dan sanak saudaranya ya. Nah, sekarang kita sambung lagi ke cerita tentang fase dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi teman-teman. Kita simak bersama-sama ya. Jadi teman-teman ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ya, yaitu sejak pertama kali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul ya, dan diperintahkan untuk menyebarkan ajaran-ajaran kemurnian tauhid ya, yaitu mengesahkan Allah yang terkonsep dalam format agama Islam ya. Ini Rasulullah diberikan tanggung jawab yang cukup berat, yaitu menyampaikan kepada penduduk Quraisy, yang mana penduduk Quraisy itu notabene adalah para penyembah berhala teman-teman. Moral mereka di saat itu benar-benar sangat rusak teman-teman ya, dimana banyak sekali kekejian mereka teman-teman. Nah, di fase pertama Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya, jadi setelah beliau mengiklankan kepada penduduk Mekah bahwasanya beliau itu merupakan seorang nabi akhir zaman ya, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah kebenaran ya. Pertama kali orang yang menentang adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Kemudian banyak sekali fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada beliau, sehingga gelar beliau Al-Amin ya, di saat beliau sebelum diangkat sebagai Rasul ini sempat dipermainkan teman-teman sama pihak Quraisy ya, karena adanya wahyu yang turun tadi itu teman-teman. Tetapi di sini bukan karena wahyunya ya teman-teman ya, tapi karena memang inilah dakwah yang harus dilakukan oleh Rasulullah ya. Jadi masyarakat Quraisy di saat itu merupakan masyarakat yang memang moralnya ini sangat rusak sekali, dan Rasulullah ini diperintahkan untuk membenarkan ajaran yang sebenarnya, ajaran tauhid yang sebenarnya, bukan politeisme seperti yang dilakukan oleh penduduk Quraisy. Nah, di masa dakwah sembunyi-sembunyi tersebut teman-teman ya, Rasulullah ini banyak sekali dicaci maki ya, dimusuhi, bahkan diboikot teman-teman. Fitnah-fitnah selalu ada. Bahkan di saat Rasulullah berjalan dan bertemu dengan salah seorang kabilah dari Quraisy, maka mereka tidak segan-segan untuk melemparkan kotoran, bahkan batu teman-teman kepada Rasulullah, sehingga untuk mengamankan diri Rasulullah ya, dan tetap melanjutkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya, beliau ini membuat basis keagamaan di rumah salah satu sahabatnya, yaitu Al-Arqam, yang kita kenal dengan Darul Arqam. Nah, di situ kegiatan kaum muslim ini dilaksanakan ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih 3 tahun dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hingga di saat itu salah satu sahabat beliau yang tadinya seorang kafir yang sangat memusuhi Rasulullah
dan kini menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam teman-teman, ya, Umar bin Khattab ini menyarankan kepada Rasulullah ya agar berdakwah ini secara terang-terangan. Cuman Rasulullah saat itu bilang bahwasanya belum ada wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan ya Umar. Atas saran dari sahabat Umar tersebut teman-teman, ya, ini turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang berisi tentang sebuah perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan teman-teman. Jadi di saat Umar sudah masuk Islam teman-teman, ya, ini ibaratnya Islam ini punya lengan kanan dan lengan kiri yang cukup kuat. Siapa lengan kanannya? Yaitu pamannya sendiri, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan tangan kirinya yaitu Umar bin Khattab. Sehingga di saat itu Islam ini mulai menemukan kekuatannya di era itu teman-teman, ya. Ini menarik sekali untuk pembahasan dari sahabat Umar. Ini nanti akan saya pisah ya, tidak menjadi satu di sini. Ditunggu terus videonya ya teman-teman. Jadi teman-teman, ya, di masa setelah paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, pelindung beliau yaitu Ali, ayah dari Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib. Setelah kepergian beliau, ya, Rasulullah ini resah teman-teman, ya, karena sudah tidak ada lagi sosok pelindung bagi beliau, ya. Apalagi di saat itu ancaman-ancaman dari kaum kafir ini juga semakin menjadi-jadi teman-teman. Kita tahu bahwasanya Abu Thalib ini merupakan pemimpin kota Mekah, ya, istilahnya raja dari Mekah. Dan saat kepergian beliau, ya, kepemimpinan Mekah ini diganti oleh seorang saudagar juga dari Bani Makhzum yang dikenal oleh karangan Quraisy sebagai Abul Hakam. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Dan bagi umat muslim, beliau ini diberi julukan Abu Jahal teman-teman. Nah, jadi ini biasanya ini mungkin banyak ya teman-teman yang menyangka bahwasanya Abu Lahab dan Abu Jahal ini sama-sama pamannya Nabi. Tidak teman-teman. Abu Lahab itu memang pamannya Rasulullah, ya. Jadi Abu Lahab itu adalah kakak dari ayahnya Rasul. Sedangkan Abu Jahal ini dia dari suku lain teman-teman, dari Bani Makhzum, ya. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kekerabatan dengan Rasulullah. Ini beda teman-teman. Dan Abu Jahal ini merupakan seorang tokoh ya yang cukup berpengaruh bagi masyarakat Quraisy karena kecerdasannya juga. Makanya dia dijuluki dengan Abul Hakam yang artinya seseorang yang bijaksana. Terus kenapa di dalam Islam dia diberi julukan Abu Jahal? Ini ada ceritanya teman-teman. Jadi seperti ini. Di sewaktu-waktu teman-teman, ya, di suatu malam saat Rasulullah ini setelah melaksanakan sholat, Rasulullah itu membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Di saat itu ada 4 orang, ya, yang termasuk di dalamnya adalah Umayyah bin Khalaf dan Abu Hakam atau Abu Jahal ini. Jadi ini rumah Rasulullah misalnya. 4 orang ini bersembunyi teman-teman. 4 orang ini bersembunyi di masing-masing sisi rumah. Tetapi tidak ada mereka tidak mengerti satu sama lain. Gitu. Jadi Abu Jahal di sini, Umayyah bin Khalaf di sini, kemudian 2 orang lagi di sini dan di sini. Jadi mereka tidak saling tahu. Mereka mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka ternyuh teman-teman sebenarnya. Mereka ternyuh karena memang Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa mereka kan, bahasa Arab kan. Jadi mereka ini saling mengerti, saling memahami apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Di saat Rasulullah selesai membaca ayat suci Al-Quran itu, kemudian keempat orang ini pulang dan ketemu di satu jalan. Kemudian mereka saling menanyakan, kamu kenapa kok di sini? Kamu kenapa kok di sini? Kamu kenapa kok di sini? Jawabannya sama, mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Umayyah bin Khalaf ini bertanya kepada Abu Jahal, apakah kamu mendengarkan apa yang dibacakan Muhammad? Tentu saya mendengarkan.
Bagaimana pendapat kamu tentang apa yang dibacakan Muhammad? Abu Jahal itu sebenarnya teman-teman ya, itu sangat paham bahwasanya apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu merupakan sebuah kebenaran. Kemudian mereka bertanya lagi, sudahlah, jangan hiraukan Muhammad, ayo kita tinggalkan, besok kita jangan kesini lagi gitu. Ternyata teman-teman, besoknya mereka berempat datang ke tempat yang sama lagi, ketemu lagi, mereka debat lagi, pulang lagi, besoknya gitu lagi sampai kurang lebih 4 hari. Dan di situ kemudian Umayyah bertanya, wahai Abu Hakam, atau kalau umat Muslim menyebutnya Abu Jahal ya, bagaimana pendapatmu dengan apa yang dibacakan Muhammad? Kemudian Abu Jahal bilang, tentu saya yakin itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian Umayyah bin Khalaf bertanya, kalau apa yang dibawakan oleh Muhammad ini benar, mengapa kamu tidak mengimani? Mengapa kita semua tidak mengimani? Ini teman-teman jawabannya Abu Jahal, sehingga dia dijuluki Abu Jahal dan kelak akan kekal di dalam neraka, teman-teman. Yaitu karena kesombongannya dan karena fanatisme terhadap sukunya, teman-teman. Dia berkata kepada Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah, ketahuilah, sukuku dan suku Muhammad, kabilahku dan kabilah Muhammad, ini sama-sama kaum terpandang di Mekah. Jadi Abu Jahal ini membandingkan kedua sukunya, antara suku Makhzum dengan suku Bani Hashim, teman-teman. Sukunya Muhammad melayani orang-orang yang berhaji, sukuku pun juga melakukan hal yang sama. Saat Mekah ini dalam bahaya, suku Muhammad mengeluarkan banyak pasukan, sukuku pun juga mengeluarkan banyak pasukan. Kita ini bersaing, wahai Umayyah. Sekarang di sukunya Bani Hashim ada seorang nabi, dan di sukuku tidak. Demi Lat, kata dia, ya, kata Abu Jahal, demi Lata. Jadi dia itu bersumpahnya seperti itu, teman-teman. Demi Lata, saya tidak akan pernah mengimani Muhammad. Ya karena itu tadi alasannya, teman-teman. Dari situ, teman-teman, ya, saat Rasulullah tahu dia ini diberikan julukan oleh Rasulullah sebagai Abu Jahal atau bapak dari kebodohan, orang yang super bodoh sekali. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi berbeda ya antara Abu Lahab dan Abu Jahal ini, ya. Meskipun sama-sama memusuhi Rasulullah. Kalau Abu Lahab memang pamannya, sedangkan Abu Jahal ini tidak, teman-teman, beda. Nah, setelah itu, teman-teman, ya, Abu Jahal ini memberikan pengaruh kepada keempat sahabatnya, termasuk di sana Umayyah bin Khalaf, teman-teman, untuk tidak mengikuti jejak Rasulullah, ya, sehingga mereka ini memusuhi Rasulullah. Bahkan permusuhannya ini semakin menjadi-jadi, teman-teman. Bahkan sampai terjadi pemboikotan bagi Bani Hashim, teman-teman. Nah, di suatu saat, ya, teman-teman, ya, ini ada cerita lain, ya. Di suatu saat itu Nabi Muhammad yang sedang berada di Ka'bah, ya, di area Ka'bah saat itu, ini dihampiri oleh Abu Jahal, teman-teman. Beliau dicaci maki luar biasa sama Abu Jahal. Kita jangan ingat-ingat kalimatnya, ya, karena ini sangat menyakitkan sekali, teman-teman. Memang tidak disebutkan di beberapa riwayat, ya. Jadi memang kalau di era sekarang, cacian itu sangat menyakitkan, teman-teman. Rasulullah hanya diam. Di saat itu ada seseorang, ya, yang mengetahui tentang peristiwa tersebut. Jadi dia itu seorang perempuan, ya, yang merupakan seorang warga dari Mekah, ya, yang tidak terima, teman-teman, bahwasanya Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena mohon maaf, ya, di era itu wanita itu dianggap seperti properti, teman-teman, seperti barang kepemilikan, teman-teman, ya. Jadi dia tidak punya hak untuk pembela, untuk bagaimana itu mereka tidak punya hak. Akhirnya dengan rasa kesal, ya,
kejadian tersebut dilaporkan kepada Hamzah. Kita kenal kan siapa itu Hamzah ya, yang hingga diberikan julukan singanya Allah, Asadullah, singanya Allah. Itu dilapori teman-teman bahwasanya Rasulullah ini dicaci maki sama Abu Jahal. Jadi saat itu ya Hamzah ini pulang dari berburu singa teman-teman. Ya bayangkan ya, berburunya aja singa loh. Kalau kita mungkin apa ya, mungkin burung, kelinci, dia singa teman-teman. Dan tidak pakai banyak orang, sendirian teman-teman ketika berburu singa. Bayangkan keberaniannya seperti apa. Saat dilapori tentang perihal tersebut ya teman-teman, singa yang dibopong sama Hamzah ini diletakkan ya, kemudian dia menghampiri Abu Jahal tanpa banyak tanya teman-teman ya. Itu langsung anak panahnya itu dipukulkan ke kepalanya Abu Jahal sampai berdarah. Ya, otomatis karena Raja Mekah ya ini ya, otomatis orang-orang di sekelilingnya berdiri semua teman-teman, ingin menghajar Hamzah. Tapi kalian salah kalau melawan Hamzah. Seperti itu. Tentunya ya pastinya akan dibalik sama Hamzah. Hamzah itu nggak takut sama siapapun di saat itu ya. Nah, apa kata Hamzah? Hamzah berkata, kurang ajar sekali kamu Abu Jahal. Berani-beraninya kamu menyakiti Muhammad, sedangkan aku berada di dalam agama yang dianutnya. Nah, mungkin untuk cerita ini sampai sekian dulu ya teman-teman ya. Insya Allah akan kita sambungkan besok. Jangan lupa terus ikuti channel saya, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.